Halo, selamat bergabung kembali para siswa-siswi terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Penting kita untuk mendalami tentang tanggung jawab terhadap media massa ini karena mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa terhadap perkembangan kita sebagai seorang siswa dan siswi. Nah, ini tujuan media dan pendekatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Adapun kegiatan kita akan kita mulai bersama-sama dengan masuk terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa untuk memulai kegiatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus Kristus Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah ia berpegang pada kehendak-Mu meskipun harus menanggung pengorbanan yang berat. Tak kalah digoda iblis, ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati. Bunda Maria pun Kau berikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat agar pada saat goyah kami tidak berbelok arah dan menyeleweng. Semoga kami tidak kecil hati terhadap aneka kesulitan dan tantangan. Allah, gunung batu kami, berikanlah kami kehendak yang kuat, laksana batu karang yang tetap tegar meski tak hentinya diterpa gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda berlaku munafik, bila kami digoda untuk berbuat dosa. Ya Tuhan, semoga Engkau selalu menyertai kami dan memberikan arah tujuan hidup kami yang lurus kepadamu, jalan kebaikan dan kebenaran. Di Kau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, kita masuk dalam pembelajaran. Siswa-siswi terkasih, apa sih itu media massa dan media sosial dan apa dampaknya bagi kehidupan kita? Kita bersama-sama ya mencari tahu tentang apa itu media massa dan media sosial. Nah, coba kalian diskusikan dengan teman-teman kamu dulu deh yang sehari-hari kamu lakukan ya. Pasti kamu sudah mengenal apa sih media massa itu dan apa itu media sosial ya. Silahkan kita berdiskusi terlebih dahulu. Nah, apa sih itu media massa? Jadi begini ya, media massa itu sebenarnya adalah alat buat menyebarkan informasi kepada banyak orang sekaligus. Contohnya ada koran, majalah, radio, TV, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya buat memberikan pengetahuan kepada orang, memberikan berita, hiburan, ada edukasi, dan info-info penting kepada masyarakat yang luas. Maka disebut dengan media massa. Media untuk menyebarkan kepada banyak orang. Media massa ya. Nah, itu kunci dari media massa itu sendiri. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri media massa yaitu ada beberapa ciri. Yang pertama itu jangkauannya luas, ya, bisa menjangkau banyak orang dari berbagai kalangan. Yang kedua itu komunikasi satu arah. Biasanya info dari media ke kita eh, tidak ada interaksi langsung ya. Nah, disampaikan secara langsung dari orang melalui media itu kepada kita ya, tidak ada interaksi secara langsung. Kemudian yang ketiga, profesionalisme. Ciri dari media massa itu profesional ya. Nah, isi kontennya dibuat oleh orang-orang profesional di bidangnya. Dan kemudian itu yang keempat adalah mempunyai pengaruh sosial. Nah, ini bisa banget mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku masyarakat yang kemudian mendengarkan, menerima informasi tersebut. Dan yang terakhir, ya, tentang regulasi dan standar. Ada aturan dan standar yang harus dipatuhi biar kontennya akurat dan etis. Itulah ciri-ciri media massa sebenarnya, ya. Maka biasanya untuk hal-hal penyebaran informasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keprofesionalan di dalam bidangnya masing-masing ya. Sehingga apa yang disampaikan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu ciri-ciri media massa ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis media massa. Jenis-jenis media massa seperti surat kabar dan majalah ya. Surat kabar dan majalah
Publikasinya biasanya dicetak ya, kemudian dalam bentuk cetakan, berisi artikel-artikel, baik juga di sana ada informasi, ada iklan-iklan juga. Contohnya, ya di sini disebutkan ada Kompas, Tempo, ya surat kabar daerah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, radio melalui audio yang menyiarkan berita, ada juga musik, ada juga program lainnya. Contohnya biasanya kita lebih kenal ada RRI, ya, Sonora, Prambors, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada televisi, ya. Media audiovisual yang menayangkan berita, hiburan, dan edukasi. Contohnya TVRI, RCTI, Global TV, ya, dan lain sebagainya ya. Mohon maaf nih disebutkan, bukan berarti kita mengiklankan ya, tetapi kita memberikan contoh-contoh saja. Nah, yang keempat, internet. Ya, melalui internet juga bisa merupakan media massa karena lewat internet juga banyak informasi yang bisa disampaikan. Melalui platform digital kayak situs berita, kemudian blog, sama media sosial yang menyebarkan informasi secara cepat dan interaktif dan memviralkan berita-berita ya. Itu jenis-jenis media dan banyak lagi sih yang harus kita tahu dan pastinya kalian sudah tahu. Setelah pembahasan tadi pasti kalian sudah membahasnya ya, sudah tahu semua. Nah, kemudian kita lanjut ya. Berbeda dengan media massa, dalam lingkup kecilnya sedikit ya, ada yang disebut dengan media sosial ya. Media sosial ini disingkat dengan medsos, biasanya kita mengenal bahasa gaulnya medsos atau media sosial. Itu merupakan platform atau aplikasi di internet yang membuat kita bisa dapat berinteraksi, berbagi, dan berkomunikasi kepada bersama dengan orang lain. Lewat media sosial ini kita dapat memposting berbagai macam hal, termasuk juga teks, foto, video, dan hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain ya, sehingga orang lain bisa memberikan feedback, bisa berupa komentar, like, dan lain sebagainya. Nah, medsos ini bisa membuat kita semakin dekat dengan teman, keluarga, ataupun bahkan orang-orang yang ada, orang baru di seluruh belahan dunia. Kita dapat berkomunikasi secara langsung. Kalau dulu zaman dulu kita tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang asing ya, tapi zaman sekarang bahkan dengan bantuan media sosial kita dapat berkomunikasi bahkan dengan orang yang berada di Amerika, di Afrika dan lain sebagainya. Baik, itu tentang media sosial. Nah, bagaimana sih contohnya? Ya, kalian sudah tahu mungkin ya, banyak sekali contoh-contoh media sosial ya, seperti halnya dalam video ini. Nah, pasti kalian kan suka main joget-joget di depan kamera ya, menguploadnya di TikTok, di YouTube Reels ya, dan banyak lagi. Ada Twitter juga ya, dan kalian dapat menyebutkannya. Ini contoh-contoh media sosial. Lanjut deh. Apa saja sih kelebihan media sosial? Nah, jadi media sosial ini mempunyai kelebihan antara lain berkaitan dengan interaksi sosial. Kita dapat berkomunikasi sama banyak orang kapan saja, di mana saja, ya. Yang kedua itu dapat berbagi konten, bisa men-sharekan momen-momen penting atau menarik dalam hidup kita sehingga orang lain yang berada di jauh sana bisa melihat, wah, kabar kita seperti ini ternyata begitu. Kemudian yang ketiga itu jaringan. Ya. Kita bisa menambah teman atau relasi baru, baik untuk personal maupun profesional. Kita dapat berkawan walaupun tidak bertemu bertatap muka seperti secara langsung, tetapi lewat media sosial kita dapat berkomunikasi dan menjalin rasa kepada banyak orang. Dan kemudian 4, berkaitan dengan komunikasi. Ya, kita bisa join dalam grup-grup. Nah, biasanya kita biasa sering WhatsApp ya enggak, Telegram, atau komunitas yang punya minat yang sama ya. Biasa kalian punya grup-grup yang punya minat yang sama, bisa bergabung di situ ya. Nah, baik. Kita selanjutnya melihat bagaimana sih sebenarnya etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya.
Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari mengkonsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis, seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting, guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa, dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Baik, tadi itu video tentang etika dalam bermedia sosial. Nah, Etika bersosial media. belajar tentang bagaimana kita harus bersikap dan beretika. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari mengkonsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis, seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri,
minder, Jadi tahu bahwa dan kurangnya interaksi sosial tidak dapat karena mengontrol dia diri merasa dengan malu baik, ya, sehingga untuk bisa bertemu menimbulkan secara fisik akibat yang dengan tidak orang-orang baik. sekitar. Banyak sekarang yang terkena hukum-hukum, ya, kasus hukum. Kebiasaan yang buruk Maka dari ini, itu, jika dilakukan daripada secara hal terus-menerus yang dan baik, masif, akan menciptakan pribadi hilang introvert manfaat dari dan yang baik. psycho. Satu lagi video untuk kita. Halo Smart People, pernah merasa terganggu nggak sih sama tingkah netizen di media sosial yang asal komentar, post berita palsu, bullying, atau mengumbar permusuhan? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita juga pernah begitu? Wah, jangan sampai ya Smart People. Meskipun nggak ada interaksi langsung, beraktivitas di media sosial juga ada etikanya. Chef Dex Explains kali ini akan membahas etika tentang bermedia sosial. Buat kamu yang aktif di medsos, pantengin terus ya. Ngomong di media sosial pada dasarnya sama aja kayak ngomong langsung di depan orang banyak, karena kita punya penonton atau pembaca. Jadi, semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar diperhatikan ya. Karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja, jejak digital selama kita hidup bisa gampang banget diakses sama orang. Sekarang, banyak loh perusahaan yang merekrut orang dengan ngelihat medsosnya. Ternyata serius juga ya. Nah, makanya ada 3 hal penting yang smart people perlu pikirkan sebelum upload atau share sesuatu di media sosial, yaitu privasi, akurasi, dan properti. Yang pertama soal privasi. Smart people, kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, entah milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin. Misalnya alamat tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi atau keluarga. Patah nyebarin informasi privasi ini bisa jadi masalah loh smart people, kayak pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, ataupun bullying. Yang kedua, akurasi. Nah, buat kamu yang sering share nih, sebelum klik tombol share, pastikan konten yang bakal disebar adalah konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi informasi dengan lihat pemberitaan di sumber lain, kredibilitas media, dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin hoax atau fitnah. Kalau bisa, juga jangan nyebarin gosip deh. Gosip yang nyebar tanpa kendali bisa bikin resah dan ngerugiin banyak orang. Yang ketiga, properti. Smart people harus menghargai hasil karya orang lain di dunia digital. Semua karya, entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, atau video, yang smart people ambil, edit, atau sebar di media sosial harus nyantumin nama pembuat konten. Kecuali diizinkan lain oleh pihak pemegang hak cipta. Kalau kita nggak hati-hati upload atau share sesuatu, bisa jadi kita berurusan dengan hukum atau jadi korban kejahatan di dunia maya loh smart people. Wah, jangan sampai ya. Selain upload dan share, kita juga sering kan ketemu atau bahkan ikutan diskusi di media sosial. Dalam debat atau diskusi, walaupun kita nggak sepaham, kita sebaiknya tetap menghargai lawan bicara. Semoga kita bisa jauh-jauh dari komentar yang menghardik, ngejek, apalagi ngebully ya smart people. Nah, yang penting juga nih, kita jangan sampai ikut-ikutan nyebarin konten negatif di media sosial, kayak pornografi, gambar atau video sadis, pelecehan, atau hal lain yang bisa ngerusak moral atau ganggu kenyamanan netizen di media sosial. Jauh lebih keren kalau kita sebarin optimisme, perdamaian, atau pengetahuan. Bisa juga dipakai wirausaha atau gerakan sosial lewat media sosial. Banyak loh yang udah sukses dan nolong banyak orang dari media sosial. Intinya, kita bisa bikin suasana positif dan damai. Gak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Asik kan? Sekian dulu seri CFDS Explains kali ini. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video kami yang lain ya. Sampai jumpa! Baik, 2 video etika dalam bermedia sosial. Halo ya, Smart People, memang pernah merasa sudah terganggu nggak sih memperkaya sama kita tingkah tentang netizen di bagaimana media kita sosial harus yang asal menyikapi dan komentar, bermedia sosial post berita dengan baik palsu, dan bijaksana, bullying, atau serta mengumbar dapat permusuhan? mempertanggungjawabkan Atau diri jangan-jangan kita dan tanpa sadar kita juga pernah begitu? sesama. Ya, Wah, ini yang jangan paling penting sampai buat Smart kita. People. Maka itu Meskipun nggak ada interaksi ya, langsung, kembali lagi beraktivitas kita di media sosial juga ada menyarankan etikanya. kita Chef Dex Explains kali ini akan membahas etika tentang bermedia sosial. Buat kamu yang aktif di medsos, pantengin terus ya. Dari sekarang yang mungkin saat ini Ngomong kalian di media suka sosial pada bermedia dasarnya sosial sama aja kayak dengan ngomong bebas, langsung di depan orang sering banyak, mengumbar karena kita punya perkataan, penonton atau sering pembaca. menyebarkan kebencian Jadi, atau semua ucapan candaan dan tingkah laku berlebihan kita harus itu, benar-benar diperhatikan ya. Mulai dari Karena sekarang, semua karena konten itu yang kita akan unggah secara berpengaruh publik pada bisa masa depan. diketahui oleh siapa Karena saja, jejak digital selama kita hidup bisa kita gampang itu banget diakses sama akan orang. mempengaruhi juga nasib kita. Sekarang, Seperti banyak yang loh dikatakan perusahaan tadi yang bahwa merekrut orang dengan ngelihat baik medsosnya. perusahaan-perusahaan di zaman sekarang ini Ternyata yang serius juga ya. merekrut
karyawannya itu Nah, melihat penilaian makanya awalnya ada itu 3 hal dari penting yang smart bagaimana people perlu jejak pikirkan sebelum media upload atau sosial. share sesuatu Iya, di media kau sosial, sering mengeluh yaitu misalnya apa, nah privasi, mungkin dalam hatinya akurasi, dia dan sering mengeluh properti. juga, ya. Yang Maka pertama dari soal itu, privasi. para Smart people, yang kita harus pemilik menghargai privasi perusahaan, di dunia maya. ya mungkin Jangan mereka mengumbar akan informasi memilih pribadi secara orang-orang terbaik. berlebihan, entah milik Maka sendiri dari atau itu, milik orang lain tanpa hati-hati izin. dalam bermedia Misalnya sosial. alamat tempat tinggal, Lakukan nomor hal-hal yang telepon, foto positif, pribadi, riwayat penyakit, ya, atau permasalahan pribadi atau lebih keluarga. yang Patah nyebarin membangkitkan informasi semangat, privasi ini bisa jadi motivasi, masalah loh smart people. ya. Media Kayak sosial juga pencurian bisa kita identitas, gunakan hal-hal peretasan, positif, penipuan, teror, bisa untuk ataupun bisnis bullying. segala macam, membantu Yang maupun kedua, mudah akurasi. menyamankan kita. Nah, Karena buat kamu yang sering media share nih, sosial ini diciptakan sebelum adalah klik untuk tombol share, mempermudah pastikan kita konten yang bakal dalam disebar adalah hal konten yang benar bersosialisasi dan dengan bermanfaat. sesama. Cek Baik, validasi informasi lalu dengan lihat bagaimana pemberitaan di kaitannya dengan ajaran kitab suci? Nah, sebagai orang Katolik, ya, kita tahu bahwa yang menjadi jadi dasar dan prinsip kehidupan kita adalah ajaran Kristus sendiri. Kita berpaut dan berpegang apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan perintah-perintah Kristus dan perintah gereja, ya, yang meneruskan ajaran-ajaran Kristus. Nah, maka dari itu ada beberapa yang bisa kita dalami. Salah satunya juga dalam kitab suci ini yang kita akan angkat adalah mengenai kitab Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 yang menceritakan tentang bagaimana sikap kritis Yesus, ya, terhadap kaum Farisi pada waktu itu. Keadaan waktu itu seperti apa, ya. Nah, pada saat murid-muridnya memetik gandum dan hari Sabat. Nah, kemudian yang kedua, tentang dokumen gereja berjudul Inter Mirifica. Nah, artikel 9 mengenai kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Gereja sudah memberikan arahan kepada kita bagaimana menggunakan media sosial. Dan juga hukum gereja Inter Mirifica 10 mengenai kewajiban-kewajiban kaum muda dan orang tua. Kita juga orang muda punya kewajiban, orang tua juga punya kewajiban. Serta bagaimana Dewan Keuskupan atau Kepausan maksud saya, ya, dalam berkomunikasi sosial, ya, berkomunikasi sosial gereja dan juga dalam dunia internet. Nah, mari kita dalami bersama-sama. Murid-murid, kita akan membaca, ya, Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikuti kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikan juga kepada pengikut-pengikutnya." Nah, kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah kita membaca tadi, mari kita juga mendalami beberapa apa eh, mendalami materi mengenai ajaran sosial gereja yang berkaitan dengan bagaimana kita harus menggunakan media massa, media sosial dengan baik dan benar. Dalam Inter Mirifica 9 tentang kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Nah, kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar, yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab cara yang memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan, ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Sebaliknya, hendaknya mereka menghindari apa saja yang bagi mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani, atau yang dapat membahayakan sesama karena contoh buruk, atau menghalang-halangi tersebarnya informasi yang baik
dan mendukung tersiarnya informasi yang buruk. Hal itu kebanyakan terjadi dengan membayar iuran kepada para penyelenggara yang memanfaatkan media itu karena alasan-alasan ekonomi semata-mata. Maka supaya para penerima itu memenuhi hukum moral, hendaknya mereka dengan melalaikan kewajibannya untuk pada waktunya mencari informasi tentang penilaian-penilaian yang mengenai semuanya itu diberikan oleh instansi yang berwenang dan untuk mengikutinya sebagai pedoman menurut suara hati yang cermat untuk lebih mudah melawan dampak-dampak yang merugikan dan mengikuti sepenuhnya pengaruh-pengaruh yang baik. Hendaknya mereka berusaha mengarahkan dan membina suara hati mereka dengan upaya-upaya yang cocok. Selain itu, dalam Inter Merifica ke-10 tentang kewajiban-kewajiban kaum muda dan para orang tua, dikatakan di sana, hendaknya para penerima, terutama di kalangan kaum muda, berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial mereka, belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Kecuali itu, hendaklah mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, dengarkan, dan baca. Hendaklah itu mereka percakapkan dengan para pendidik dan para ahli, dan dengan demikian mereka belajar memberikan penilaian yang seksama. Sedangkan para orang tua hendaknya menyadari sebagai kewajiban mereka menjaga dengan sungguh-sungguh supaya tantangan-tantangan terbitan-terbitan percetakan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman serta tata susila jangan sampai memasuki ambang dan rumah tangga dan jangan sampai anak-anak mereka sampai di luar lingkup keluarga. Nah, jadi penting ya bagaimana kontrol baik itu dari diri kita sendiri sebagai seorang pelajar, baik itu juga dengan orang tua ya. Maka kalian jangan marah, ya misalnya ada orang tua selalu mengingatkan kita kalau kita sudah berlebihan menggunakan media massa atau ada perilaku kita yang kurang berkenan karena media massa itu sendiri, orang tua juga punya hak karena itu demi kebaikan kita. Masih dalam dokumen ini juga ya di mana juga dikatakan berkaitan dengan Dewan Kepausan untuk komunikasi sosial gereja dan internet. Nah, di sini disampaikan bahwa media komunikasi sosial memberikan manfaat-manfaat penting dan keuntungan-keuntungan dari perspektif religius. Media komunikasi sosial membawa berita-berita dan informasi mengenai peristiwa-peristiwa keagamaan, gagasan-gagasan keagamaan, dan tokoh-tokoh agama. Media merupakan alat untuk evangelisasi dan katekese. Dari hari ke hari, media komunikasi sosial memberikan informasi, dorongan serta kesempatan untuk beribadat bagi orang-orang yang terpaksa harus tinggal di rumah mereka atau lembaga mereka. Selain itu, semua manfaat ini ada juga yang kurang lebih khas bagi internet. Internet menyediakan akses langsung dan segera ke sumber-sumber penting religius dan spiritual, perpustakaan-perpustakaan besar, museum-museum, dan tempat-tempat ibadah. Dokumen-dokumen magisterium, tulisan-tulisan para bapa dan doktor-doktor gereja, serta kebijaksanaan religius berabad-abad. Internet juga memiliki kemampuan luar biasa mengatasi jarak dan isolasi dengan menghubungkan orang-orang dengan mereka yang sama-sama mempunyai kehendak baik yang bergabung dalam komunitas iman untuk saling menyemangati dan membantu satu sama lain. Dan gereja juga dapat memberikan pelayanan penting kepada orang-orang Katolik maupun orang-orang yang bukan Katolik dengan memilih dan menyampaikan data-data yang berguna melalui internet atau media sosial ini. Nah, setelah kita sama-sama tadi membaca dan menyimak dari ajaran kitab suci dan juga ajaran gereja tadi, ya itu baru contoh dan banyak lagi sebenarnya ajaran-ajaran gereja sangat kaya dengan untuk kita dalami bersama-sama yang berkaitan dengan media sosial ya. Nah, di sini coba kita diskusikan bersama teman-temanmu ya. Pesan apa yang dapat kita ambil dari ajaran kitab suci dan ajaran gereja berkaitan dengan sikap kritis terhadap media massa tadi? Mari kita diskusikan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita berdiskusi ya. Nah, setelah kita mengungkapkan, mari kita lanjutkan dengan ada satu video yang menarik untuk kita
ya. Nah, memang dalam ajaran gereja khususnya dalam kitab suci tidak spesifik ya menyampaikan bahwa ajaran mengenai media sosial, karena zaman dulu tidak ada media sosial. Ya, tetapi nilai-nilai terkandung dalam iman kita, ajaran-ajaran iman kita dalam kitab suci itu sangat mempengaruhi bagaimana kita juga dapat berhubungan dalam media sosial. Berikut akan Bapak tayangkan sebuah video yang semoga dapat menginspirasi dan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sosial media menurut Alkitab. Pengguna sosial media di Indonesia yang mencapai 200 juta dan rata-rata penggunaan sosial media yang 3 jam lebih menunjukkan besarnya pengaruh sosial media bagi kita. Lalu apa kata Alkitab tentang sosial media? Memang sosial media adalah salah satu kebutuhan sosial saat ini, baik dalam bekerja, bisnis, dan interaksi dengan orang lain. Alkitab memang tidak berbicara khusus tentang sosial media, tapi masalahnya sebagian orang justru menggunakan sosial media untuk tempat pamer, hoax, penipuan, bullying, bahkan pergaulan bebas. Sosial media membuat kita merasa lebih mudah dan lebih aman dalam berkata-kata, karena kita tidak langsung bertatap muka dengan lawan bicara kita, sehingga banyak orang lebih mudah berkata-kata kasar, lancang, tidak sopan, bahkan bullying melalui sosial media. Padahal Amsal 12 ayat yang 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Meskipun orang lain tidak dapat melihat kita secara langsung, bukan berarti kita bisa seenaknya berkata-kata lancang. Ingatlah bahwa perkataan kita dapat mempengaruhi orang lain, dan ingatlah juga bahwa ada undang-undang tentang ITA. Alkitab pun juga berkata demikian di Kolose 4 ayat yang 5-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi, bijaklah menggunakan sosial media. Gunakan untuk berkomunikasi dengan baik, untuk saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih, dan gunakan sosial media juga sebagai tempat untuk mengajak orang lain mengenal Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baik, dari apa yang sudah kita dengarkan dan kita tonton bersama-sama tadi, kita dapat menyimpulkan ada tentang pandangan gereja dan kitab suci. Nah, ajaran gereja dan kitab suci memandang media massa itu dengan sikap kritis ya. Tetapi tetap harus mengakui ada potensi positif juga dalam menyebarkan kebenaran dan membangun masyarakat. Media massa, media sosial tentunya juga mempunyai dua sisi yang berbeda. Ya, mungkin ada sisi negatif tetapi juga banyak juga sisi positif yang bisa kita dapatkan dari sana. Tergantung dari kita bersikap bijaknya kedewasaan diri kita dalam bermedia sosial itu sendiri. Maka harapannya setelah belajar ini kita akan lebih menjadi orang yang dewasa, berhati-hati, ya, bisa menyebarkan hal-hal yang positif di media sosial dan media massa. Baik, kita akan melihat bagaimana kesimpulan pandangan gereja. Nah, dari isi pesan dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 kita bisa mendapatkan ada beberapa hal yang penting. Yesus menekankan di sini tentang kebebasan dan juga pemerdekaan. Nah, di dalam Injil ini bagaimana Yesus menyikapi hukum Taurat. Yesus menunjukkan bahwa semua hukum, termasuk hukum Taurat, harus bertujuan untuk memerdekakan manusia dan membebaskannya dari segala sesuatu yang menghalangi perbuatan baik.
Yesus menekankan pentingnya memandang hukum dalam terang kasih dan bukan sekedar ketaatan buta terhadap peraturan, ya. Jadi banyak orang lebih menekankan peraturan saja tetapi tidak manusiawi. Nah, sebenarnya peraturan itu ada untuk menjadi manusia, menjadi lebih manusiawi. Itu tujuan dari hukum yang sebenarnya, ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan tentang interpretasi dan aplikasi hukum. Nah, berkaitan dengan hukum hari Sabat, ya. Yesus di sana mengkritik cara hukum Sabat ditafsirkan dan diterapkan oleh orang Yahudi pada zaman masanya itu. Nah, bukan hukum Sabat itu sendiri. Nah, jadi dia menegaskan bahwa Sabat harus dipahami sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan memerdekakan manusia. Itulah yang Yesus lakukan, sikap kritis Yesus, ya. Jadi kita juga harus punya sikap kritis juga berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang ini, termasuk juga dalam bermedia sosial. Yang ketiga, komunikasi sosial, ya. Berkaitan dengan komunikasi sosial dalam Inter Merifica, Konsili Vatikan kedua melalui dokumen Inter Merifica menekankan peran positif media komunikasi sosial. Media ini dapat digunakan untuk menyegarkan hati, ya, artinya untuk sarana hiburan, ya. Kemudian dapat mengembangkan budi, ya, mengembangkan sikap perilaku yang baik, ya, dan meningkatkan harkat manusia, martabat kita. Jangan sampai kita menggunakan media sosial bahkan menjadi alat untuk merendahkan diri kita. Maka berhati-hatilah, ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang memamerkan eh, keindahan tubuhnya segala macam, ya. Jangan sampai kemudian menjadi batu sandungan untuk kita. Nah, kemudian serta kita mewartakan kabar sukacita demi keselamatan umat beriman dan kemajuan hidup manusia. Media sosial bisa menjadi sebuah media untuk kita mewartakan Injil dan kebenaran Kristus. Selain itu dalam hal penggunaan bijak media. Nah, kewajiban bagi pengguna dikatakan tadi bahwa untuk meminimalisir dampak negatif media, dalam Intermerifika mengatur kewajiban-kewajiban pengguna media sosial, baik itu penyedianya juga penggunanya juga, ya. Penyedia hendaknya tidak menyebarkan informasi-informasi, ya, yang tidak baik hanya demi kepentingan bisnis, ya, yang dapat kemudian bisa membuat orang itu tersesat. Itu yang harus dipegang menjadi sebuah tuntunan bagi penyedia media ini sendiri. Sedangkan bagi kita pengguna media, kita tidak boleh juga harus mempercayai segala sesuatu. Kita harus punya sikap kritis dan menyikapi hal itu dengan dewasa. Tidak langsung mempunyai reaksi yang berlebihan, ya, sehingga membuat kita melakukan tindakan yang tidak baik, ya. Nah, baik, itu dia. Nah, untuk kewajiban pengguna perlu meminimalisir dampak media, ya, dampak-dampak negatifnya. Nah, Intermarifika di sini mengatur kewajiban-kewajiban penggunaan media termasuk kaum muda dan juga orang tua. Bagaimana eh, orang tua juga perlu melihat selalu mendampingi anak-anak mereka dan mengawasi apa yang anak-anak mereka lakukan di media sosial. Orang tua juga perlu untuk menegur dan lain sebagainya, ya. Itulah yang harus dilakukan. Jadi kewajiban bagi banyak orang, ya. Kita juga pengguna media sosial juga harus punya kewajiban yang sama. Nah, media harus dipakai sebagai sarana untuk mewartakan kerajaan Allah. Itu yang paling penting, ya, sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, dalam hal pembentukan kepribadian dan pendapat umum, ya, pendapat umum itu dapat terbentuk, ya, dengan banyak opini-opini, ya. Di sini media massa punya peran. Media komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan pendapat umum. Jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang wajar, ya. Sesuatu yang tidak baik menjadi wajar dan dapat dilakukan oleh banyak orang, itu tidak baik, ya.
Maka dari itu perlu ada batasan-batasan. Nah, gereja di sini berusaha untuk membantu mereka yang bekerja dalam media untuk menjadikan media sebagai jalan menuju kesejahteraan umum dan berpusat kepada pribadi manusia. Jangan sampai membuat moral manusia, sikap perilaku kita menjadi rusak. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, tentang bagaimana kita harus bersikap kritis terhadap media massa, ya. Dari pernyataan KWI, Sosial Komisi Sosial KWI, Monsinyur Hilarion Datus Lego PR pada waktu itu, beliau menegaskan bahwa media harus menjadi alat, bukan menjadi tuan. Media tidak boleh melampaui hati nurani, akal budi sehat, dan kebutuhan konkret manusia. Jadi kita harus menggunakan media sosial ini. Media sosial adalah alat, ya. Jangan sampai media sosial yang jadi memperalat kita, itu yang bahaya. Jadi kitalah yang menggunakan alat itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita yang menjadi alat bagi media sosial itu sendiri. Itu yang harus kita sadari dan kita tekankan. Nah, berkaitan dengan ajaran gereja tadi, ada beberapa tips bagaimana kita harus bersikap kritis dalam bermedia sosial. Cara yang pertama berkaitan dengan evaluasi konten, di mana kita dapat memastikan bahwa konten yang disampaikan itu sesuai dengan nilai-nilai moral atau etika atau tidak. Kalau misalnya itu tidak sesuai, maka kita tidak perlu meneruskannya. Kita tidak perlu juga menontonnya. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, kita jangan ikut-ikutan juga untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik, tapi kita harus menjadi terang bagi dunia. Ya, yang kedua, penggunaan media, pengguna yang bertanggung jawab, ya. Berkaitan dengan pengguna yang bertanggung jawab, menggunakan media harus dengan cara untuk tujuan yang positif. Seperti halnya yang saya lakukan di sini, mengajar secara online, ya. Seperti untuk edukasi dan juga pengembangan spiritual dan juga penguatan komunitas-komunitas. Ya, sekarang banyak sekali juga lembaga-lembaga pendidikan sudah beralih tidak hanya langsung bertatap muka dengan siswanya, tetapi bisa melalui media sosial ataupun media-media lainnya untuk pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, harus punya pengaruh positif, ya. Jadi penggunaan media sosial ini, media ini untuk menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan kasih, berkaitan dengan keadilan, kebenaran, yang bisa menggugah orang, memotivasi seseorang untuk melakukan dan ikut juga mengikuti tren yang baik itu sendiri. Nah, dari pembelajaran ini kita dapat simpulkan bahwa dengan sikap kritis, ya, gereja berusaha untuk memanfaatkan media massa untuk kebaikan bersama, sambil tetap mengkritisi dan mengawasi penggunaannya agar tetap sesuai dengan ajaran-ajaran Kristiani. Kamu, kita, semua orang di sini harus menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bijaksana, orang yang mempunyai tujuan hidup yang baik. Khususnya kita menyebarkan hal-hal yang baik dalam media sosial. Semoga dalam pelajaran hari ini kita bisa membawa berkat, membawa terang bagi sesama kita, dan kita dapat menggunakan media sosial dengan selalu menempatkan sikap kritis dan juga dapat bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya. Mari untuk hari ini, ya, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Hingga kesempatan ini kami dapat mempelajari tentang berkaitan dengan bagaimana bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Kami ya Tuhan banyak belajar banyak hal yang dapat kami terima, sehingga semoga menginspirasi kami. Curahkan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik, khususnya dalam bermedia sosial kami dapat bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan lupa ya, untuk tugas-tugasnya ya bisa dilakukan lewat LKPD yang sudah ada.
Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita dan mengembangkan pribadi kita menjadi lebih baik. Amin.